Ya, halo sobat traders. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengenai membaca daily market update ya. Karena banyak sekali dari pertanyaan-pertanyaan ya yang menanyakan mengenai cara membaca daily market update ya. Jadi ketika mereka dikirimkan daily market update, banyak yang bingung cara untuk membacanya. Nah, karena itu kita buat video ini ya untuk mempelajari bagaimana cara membaca daily market update ini dan menggunakannya dalam trading. Ya, kita mulai. Di sini kita bisa lihat ada daily market update 30 Desember 2020. Di sini dolar indeks yang pertama ya. Nah, patokan pertama kali ini adalah dolar indeks. Kenapa? Karena banyak pergerakan dolar Amerika Serikat itu akan mempengaruhi pergerakan mata uang lainnya, termasuk juga mempengaruhi gold ya. Jadi kalau prediksinya dolar indeks akan turun, biasanya kebanyakan mata uang akan mengalami kenaikan terhadap dolar, termasuk juga gold ya. Nah, kita bisa lihat di sini pertama kali saat kita melihat dolar indeks ini ya, kita akan lihat kalau misalnya kita mau trading berdasarkan harian ya, kita akan lihat berdasarkan daily maupun 4 jam ya di sini. Nah, kita lihat bahwa berdasarkan daily dia menunjukkan downtrend. Nah, kalau lebih jangka panjang weekly maupun monthly ini juga menunjukkan bahwa downtrend ya, artinya secara jangka panjang memang turun. Nah, cuma kalau dilihat ini ada uptrend ya di H4 ya, berarti ada kemungkinan dia sebelum turun dia mengalami kenaikan dulu, koreksi naik namanya ya. Nah, ini 1 jam juga 30 menit menunjukkan bahwa akan turun juga ya. Secara garis besar prediksinya memang lebih kuat turun di sini ya, cuma ada kemungkinan koreksi naik dulu dilihat dari H4 ini ya. Nah, kita lihat berdasarkan indikator. Ini berdasarkan indikator-indikator. Ada average directional movement index, ini yang paling menggambarkan mengenai tren ya. Trennya kemana ya, berdasarkan daily time frame ini ya. Jadi berdasarkan harian ternyata menunjukkan arah sell, maksudnya turun nih ya. Berdasarkan Bollinger Band juga arahnya turun. CCI atau Commodity Channel Index turun. Nah, Heiken Ashi, Ichimoku Cloud, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, Relative Strength Index, Stochastic menunjukkan turun ini semua. Hanya Williams Percent Range menunjukkan naik ya. Nah, ini summary ringkasannya, artinya cenderung apa? Untuk sell atau turun kecenderungannya ya. Kalaupun naik itu hanya koreksi. Jadi prediksinya berdasarkan yang di atas ini, harga juga arahnya masih kuat nih untuk turun. Nah, ya. Nah, karena prediksinya masih kuat untuk turun, ini biasanya mempengaruhi pergerakan emas dan mata uang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Berdasarkan RSI ADX Moving Average Summary, ini summary ini ringkasannya ya, ini naik. Jadi gold prediksinya naik. Nah, berdasarkan daily juga naik. Tapi ini 4 jam, 1 jam 30 menit ini ada koreksi ya.
koreksi turun. Jadi bisa terjadi hari itu ada koreksi turun, ya. Ya, karena dolar indeks juga tadi kan prediksinya akan terjadi koreksi naik terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini ini 1877.89. Nah, kita lihat di sini 1877.89. Oh, berarti antara pivot dan support 1 di sini, ya. Nah, berarti antara pivot dan support 1. Nah, kalau cenderung dia naik ke arah 1878.44, kalau ini lewat ketembus, berarti arahnya 1885.33. Nah, kita bisa lihat reviewnya, ya. Gold cenderung naik menuju resisten 1885.33. Jika breakout akan membukakan resisten 2 di level 1893.09, ya. Jadi dibilang menuju ke 1885.33. Berarti cenderung ke sini, resisten 1. Ya. Akan membuka, jika breakout akan membukakan tes resisten 2 di level 1893.09. Jadi kuat banget nih prediksinya untuk naik arah 1885 sampai 1893 ini. Nah, pergerakan di atas 1893.09 akan mempertajam bullish gold, ya, bisa mencapai 1899.98 ini. Namun kalau terjadi koreksi turun, ya kan, ini berdasarkan indikator kuat naik, tapi berdasarkan time frame ini ada kemungkinan koreksi turun. Nah, kalau terjadi koreksi turun, ya, ini ke arah mana? Batas-batasnya bisa kita lihat. Koreksi turun gold diperkirakan akan mendapat support ketat pada level 1870.68 dan 1863.79. Kita lihat, ya, 1870.68 pada support 1 ini. Kalau tembus dia ke arah 1863.79. Nah, support intraday kritis, ya, mungkin ada sesuatu yang luar biasa, ya, itu bisa mencapai, ya, 1856.03 ini. Nah, jadi dengan adanya ini akan sangat membantu sekali kita untuk melakukan trading, mengambil keputusan cenderung buy, ya. Nah, di sini ada trade recommendation, ya. Entry price di 1873.00, ya. Ini harganya tadi 1877. 1877 kan antara support 1 dan pivot. Nah, ini ambil buy, ya, di bawah. Karena tadi mungkin ngelihatnya ini, oh, H4 akan downtrend dulu, berarti kan ada kemungkinan koreksi turun. Jadi ambil buy limit, ya, pending order, buy di bawah. Ini 1877, ambilnya di 1873. Nah, terus ada stop lossnya, batas rugi 1868, ya, kalau turun. Jadi kalau turun nih paling nggak antara support 2 dan support 1, ya. Jadi dia pasang 1868, ini kan 1873 di atas 1870. Nah, dia pasang stop lossnya di bawah support 1 1868. Karena kalau pas kita pasang sesuai ini support 1 1870.68, bisa aja tersentuh, ya kan. Kalau tersentuh kena stop loss terus balik gitu, ya sayang sekali gitu. Makanya stop lossnya dilebihkan dari target koreksi 1870.68. Atau bisa juga seandainya takutnya kalau 1868, nah ini terserah sobat trader sekalian, ya. Kalau merasa misalnya nggak cukup lah pasang 1868 di sini, bisa aja ngikutin sendiri, misalnya pasang stop lossnya lebih
lebar misalnya di bawah support 2, misalnya 1860.79 bisa seperti itu ya. Tapi ya bisa ikutin ini aja, lebih gampang ya. Nah, taking profitnya 1881 ya. 1881 antara pivot dan resisten 1 ya, pasang. Atau mau misalnya 1873, saya pas aja deh sampai pivot, takutnya nggak kuat nembus pivot 1878.44 gitu ya, saya di sini aja deh di pivot ya, boleh saja gitu ya. Jadi kalau mau ikutin ini lebih bagus. Tapi kalau misalnya merasa kurang stop loss taking profitnya, bisa ikutin berdasarkan ini aja harganya. Kalau mau lebihin berdasarkan pivot point daily gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, sama seperti tadi yang dijelaskan. Ini periodnya berdasarkan daily, weekly, monthly ya. Open harian di sini 1871.77, weekly-nya di 1881.96, monthly-nya bulanan 1806.78. Nah, harga tertinggi yang sempat dicapai adalah tanggal 28 Desember, yaitu 1900.04. Nah, harga tertinggi bulanan adalah 21 Desember di 1906.57 ya. Jadi tanggal 21 ke tanggal 28 ini memang sempat turun ya. Tapi kita lihat ini dead low ya, 28 Desember di 1868.93, dan berdasarkan bulanan yang terendahnya itu di 1 Desember ya, di 1775.57. Nah, di sini sempat harga terendah bulanan itu tanggal 1 Desember ya, 1775.57. Oke. Nah, kita bisa lihat ini, range ini adalah pergerakan antara high dan low ya. Jadi dilihat dari harian ternyata 14,65 nih pergerakan harian. Nah, mingguan ini udah 31,11. Bulanan ini adalah 131.00 selisihnya. Ya. Jadi selisihnya 131.00. Nah, ini change, perubahan harga dari open dan juga dari close 1877.58 dengan 1806.78. Ini perubahannya adalah 70.80 ya, arah naik. Ya. Jadi persen change-nya 3,92. Nah, kita bisa lihat di grafiknya ya, bahwa di bulan Desember ini terlihat memang harga sedang mengalami kenaikan. Ya. Jadi seperti itu sobat trader sekalian ya. Nah, saya infokan lagi, ini akan di daily market update akan sangat membantu sekali melihat trade recommendation ini ya. Sell, buy, entry-nya di mana, stop loss di mana, taking profit di mana, dan juga melihat
pivot ini ya, untuk tahu batas koreksi atau trennya arah mana aja ya. Dan juga kita bisa lihat berdasarkan indikator yang digambarkan bahwa seluruhnya tergambar ini buy, berarti kesimpulannya buy ya. Nah, coba kita lihat apakah ada indikator yang campur ya. Ini secara keseluruhan menunjukkan buy gitu ya. Kita lihat adakah yang campur. Nah, ternyata untuk USD CHF pun ini sepakat sell semua ya. Nah, ini kita bisa lihat berdasarkan ADX RSI ya, dia kuat untuk sell, turun ya USD CAD. Nah, ini berdasarkan daily, weekly ini downtrend ya. Berarti H4 juga downtrend. Berarti kalau kita trading harian memang terbacanya adalah sesuai dengan kesimpulan ini. Arahnya turun ya, cenderung untuk turun. Nah, harga ini di 1.26 ya. 1.2819 ya, berarti antara pivot dan resisten 1. Nah, di sini kita lihat trade recommendation-nya sell di 1.2830, stop loss 1.2870, taking profit 1.2780. Ya, kita bisa lihat bahwa di review sini USD Kanada masih bergerak turun, dan bila konsisten melaju di bawah level 1.2816, kans turun tetap terbuka dengan target awal support 1.2779 dan 1.2741. Support kritis di 1.2704 ya. Jadi cenderung akan turun ke support 1, support 2 dengan support kritis itu di 1.2704. Jadi pergerakan di bawah 1.2704 memperkuat bearish USD Kanada. Target berikut ya. Jadi di support 3 ini ya, kalau kita lihat kalau ternyata kuat nih pergerakan melewati 1.2704 ya, itu sebenarnya arah kemana? Ini udah sampai support 3 deh harian nih, nggak ada lagi. Ada, kita bisa lihat mingguan. Jadi kalau masih kuat tembus support 3 harian, berarti bisa ke arah support 2 mingguan 1.2686 seperti itu. Jadi ada arah target selanjutnya, dilihat berdasarkan weekly-nya ya. Nah, sebaliknya bila melaju ke atas level 1.2816 ya, maka akan terjadi koreksi 1.2854 tuh, dan 1.2891 ya. Jadi ada semua targetnya di sini di bagian pivot point ya. Demikian sobat trader sekalian, cara untuk membaca daily market update. Semoga bermanfaat buat sobat trader sekalian. Selamat trading dan salam profit.